Dana hasil cukai hasil tembakau atau DPH-CHT diperuntukkan bagi suatu daerah agar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Salah satunya yaitu sektor pembangunan infrastruktur jalan raya dan petani tembakau dengan lahan 2.308 meter yang berada di Desa Jambangan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Dengan harapan kerjasama ini bisa ditingkatkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya agar petani di Kecamatan Kerajaan makin maju dan mandiri. Acara ini dihadiri langsung oleh Insinyur Avicenna Medisisa Sani Putra yang juga meresmikan jalan produksi secara simbolis dengan pemotongan pita dan panen raya dengan memetik langsung tembakau di Dusun Kerajaan Desa Jambangan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Insinyur Avicenna Medisisa Sani Putra juga didampingi Kepala Bidang Perkebunan Kholida Masruro dan Muspika Dampit serta Kepala Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Yang ditandai dengan pemotongan tali pita kepada Bapak Kepala Dinas untuk memotong sebagai simbol meresmikan.
dengan hormat kita yang kita suguhkan melalui tari kehormatan ini bisa menambah semangat panjenengan hadir di Desa Jambangan, tentunya dengan program-program berikutnya yang bisa memakmurkan khususnya para petani di Desa Jambangan. Beri tepuk tangan yang meriah. Semoga betah di Desa Jambangan, Pak. Amin. Setelah ini kita juga akan didampingi perjalanan kita menuju panggung kehormatan oleh kesenian yang hari ini tidak asing. Spesial Toko Lembu Satrio Baran Tempuran Jemorokannya Support by Andri 29 and US Ayo melaku alon-alon yuk. Berjalan deh. Beserta Muspika, Kecamatan Pantapin dan pemerintah desa hadir di sini dalam rangka peresmian Jalan Produksi dan Panen Tembakau Kelompok Tani Barokah 1 Desa Jambangan. 1, 2, 3. Sudah ditanam oleh petani Desa Jambangan dengan menanam tembakau dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan beri tepuk tangan yang luar biasa pada siswi MI Mafedasren Desa Jambangan dengan tarian Candi Ayu.
Selamat datang di acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada unggahan sebuah kalimah yang patut kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini Selasa 15 Oktober 2024 kita semua dapat hadir dalam suatu rangkaian acara yang luar biasa. Boleh tepuk tangan yang luar biasa untuk peresmian jalan produksi dan panen tembakau bersama kelompok Tani Barokah 1. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hadriyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya. Amin. Memasuki acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas bahwa Jambangan ini merupakan suatu desa terbesar ketiga se-Kecamatan Dampit. Jumlah penduduknya kurang lebih sekitar 12.000, terdiri dari 4 pedukuhan, yaitu yang pertama yaitu pedukuhan Kerajaan, yang kita tempati ini masuk pedukuhan Kerajaan. Yang kedua pedukuhan Sumbersari, yang ketiga pedukuhan Grangsil, keempat adalah pedukuhan Jegong. Ini dari keempat pedukuhan ini yang notabene masyarakatnya adalah bertani, semuanya bertani, dan pertanian yang ada sawahnya ini adalah pedukuhan Kerajaan, pedukuhan Jegong, dan pedukuhan Sumbersari. Grangsil tidak ada lahan basahnya, ini Grangsil. Perlu saya sampaikan bahwa Desa Jambangan ini terkait dengan pengelolaan lahan sawah, lahan basah, ini terkait untuk peningkatan ketahanan pangan dalam bidang pertanian
pertanian sawah ini alhamdulillah tidak ada musim. Jadi dalam pengairan ini insya Allah itu di musim kemarau rendeng ini tidak ada suatu permasalahan atau kendala. Cuma di musim kemarau Pak Kadis ini ada penurunan debit air. Saluran pengairan air, pengairan ini yang bersumber dari sumber mata airnya sumber Bantal ini masuk wilayah desa Jambangan. Jadi pengairan Jambangan ini punya sendiri. Di samping nanti di Batu ada bantuan pengairan dari Sanankerto wilayah Kecamatan Tulen. Ini dimanfaatkan oleh 3 desa, terutama ya desa Jambangan yang pertama, terus desa Pojok dan desa Rentu. Ini. Nah, untuk mengatasi hal tersebut supaya tidak terjadi suatu kendala dalam pengairan sawah, ini punya keinginan yaitu untuk menormalisasi saluran air ini. Ini tahun 90-an, ini saya masih SMP atau sudah SMA. Ini dalam airnya besar sekali, tapi sekarang ini sudah dangkal. Nah, ini yang saya berusaha untuk mengajukan proposal ke Dinas Pengairan, ke Ibu Habibah untuk dilaksanakan bantuan normalisasi. Mudah-mudahan ini nanti bisa segera terwujud supaya pengairan sawah Jambangan, sawah Jegong dan sawah Rumpun ini bisa teratasi semua. Jadi kalau musim kemarau pengairan ini dibagi waktu, bagi jam. Jadi bergilir dengan desa yang lain. Ini harapan kami, mudah-mudahan dengan adanya nanti normalisasi ini semuanya bisa tercukupi dalam pengairan tanah sawah. Ini. Yang kedua perlu saya sampaikan juga terkait dengan kaitannya dengan petani tembakau. Ini di desa Jambangan ini sekitar tahun 2000-an, 2000 awal atau 2002. Ini sudah pernah yaitu penanaman bakau terkait dengan kelompok tani. Ada suatu kendala di situ Pak Kadis waktu itu. Banyak warga desa katanya pada waktu itu dari hasil jual kering basah ini kan harganya nggak sama. Untuk mengatasi biar untuk menambah penjualan dengan harga yang bagus, banyak yang membuat yaitu open, di open sendiri nanti dijual kering. Nah ternyata setelah dilaksanakan itu akhirnya waktu itu sempat amburadul terkait dengan penjualannya. Jadi akhirnya pada waktu itu terus macet Pak Kadis. Kerjasama kemitraan ini bisa membawa manfaat keberkahan yang terutama kepada para petani tembakau di desa kami, terus umumnya kepada desa kami yaitu desa Jambangan. Desa kami yang sangat luas ini memang banyak suatu membutuhkan yang namanya perbaikan infrastruktur Pak Kadis. Alhamdulillah kurun waktu 5 tahun ini terkait dengan pembangunan infrastruktur terutama jalan raya dan sebagian kecil drainase ini sudah katakanlah sudah 70% ini sudah terlaksana dengan baik. Dengan baik. Untuk itu harapan kami mudah-mudahan pembangunan ini bisa terus berjalan dengan baik sesuai yang kita harapkan bersama. Yang ketiga, saya ucapkan rasa terima kasih kepada Dinas Pertanian terkait dengan adanya kerjasama penanaman bakau sehingga adanya suatu program pembangunan rabat beton
yang rapat beton yang saat ini kita resmikan. Ini rapat betonnya di sini Pak Kadis, yang kita kita duduki ini berapa meter ya? Berapa rapat betonnya? 230 250 ah? 300 ah? 238 meter. Alhamdulillah kepada kepala dinas yang telah memberikan program itu kerjasama sehingga kami desa kami mendapat tambahan bantuan yaitu untuk sarana infrastruktur ini. Harapan kami kerjasama ini mohon untuk ditingkatkan. Mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik ini harapan kami desa kami akan bertambah maju dan mandiri. Amin ya rabbal alamin. Ini itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan peresmian jalan rapat beton ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat desa Jalangan. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, sambutan yang kedua, sambutan koordinator PPP Dampit yang akan disampaikan oleh Ibu Husnul Fikriani SP. Kepada Ibu Husnul Fikriani SP kami persilakan. Jadi yang kita panen tadi itu adalah tanaman perdana tembakau di kelompok tani Barokah 1. Walaupun mungkin belum sebagus kecamatan sudah sentranya tembakau. Alhamdulillah dan ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Kadis dan Ibu Holidah selaku bidang perkebunan. Walaupun Jambangan Barokah 1 ini baru menanam, jalan produknya sudah dibangun Bapak. Kemarin tanaman itu baru umur 1 bulan, jalannya sudah dibangun. Terima kasih Bapak dan Holidah. Tepuk tangan untuk kita semua. Selain itu juga petani tembakau kami juga difasilitasi pelatihan bakery tahun ini Bapak. Kemarin selama 19 hari berakhir tanggal 27 September. Kegiatan sebelum saya mengakhiri sambutan saya, izinkan saya berpantun Bapak. Minta cakepnya nggih Bapak Ibu nggih? Lewat berkunjung ke Dampit untuk menikmati kopi. Lewat Jambangan menikmati pemandangan pagi. Bapak Kadis rawuh mewujudkan mimpi. Tahun depan Jambangan jalan produksi dibangun lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambutan yang ketiga, sambutan Muspika Kecamatan Dampit yang dalam hal ini akan diwakili oleh Dan Ramil Dampit kepada Bapak Kapten CKE Mulkamziril, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ini kita bisa berkumpul dalam rangka peresmian jalan rapat areal produksi dan sekaligus panen tembakau. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, saya sebagai Koramil yang selalu pada tahun ini dan tahun kemarin sebelum Covid kami selalu berkolaborasi dengan Dinas Pertanian, yang mana kegiatan kami adalah pendampingan dalam rangka
meningkatkan para panen dan produksi tanaman pangan khususnya se-Indonesia pada intinya di wilayah Dapit ini, agar peningkatan untuk panen ketahanan pangan agar ditingkatkan. Yang perlu sampaikan kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sambutan yang keempat, sambutan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan kepada Bapak Insinyur Afidena M. Sani Putra MPMH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dilanjutkan dengan sambutan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Insinyur Afisana Medisisa Sani Putra. Dalam sambutannya mengatakan bahwa pembangunan jalan produksi maupun pertanian tembakau di wilayah Dusun Kerajaan Desa Jambangan, Kecamatan Dampit, menggunakan dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau. Jalan produksi yang diresmikan panjangnya 238 meter, merupakan jalan cor dengan anggaran pembangunan berasal dari DBHCHT. Dengan dibukanya jalan produksi tersebut dapat membantu pengembangan pertanian dan perkebunan di wilayah tersebut, terutama untuk pertanian tembakau. Kecamatan Dampit. Salawat dan salam senantiasa haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Saya mau tanya, bapak-bapak yang ngacung, Pak, berapa orang yang hadir? Bapak-bapaknya semua. Ayo, yang merasa bapak-bapak ngacung, coba dihitung Bu Fikri, orang berapa Bu Fikri? Oke. 20. Sing gak rokokan sopo? Cuma orang satu, Pak, yang gak rokokan. Berarti Pak Kapolsek 1 dari 20, Pak, berarti 5%. Nggih. Yang lainnya masih lanjut rokok atau mboten? Lanjut. Nah, kira-kira menanam tembakau ini salah apa betul, Pak? Jenengan jawab dewi. Oke. Berarti betul, Bapak Ibu. Sehingga saya sampaikan program Kabupaten Malang itu dalam rangka mewujudkan visi Malang Makmur, salah satunya adalah peningkatan sektor perekonomian dari subsektor perkebunan, ya, dalam hal ini adalah komoditas tembakau. Betul nggih? Betul. Senang napa mboten tandur tembakau, Pak Lurah? Nggih. Niki sahabat yang saya banggakan nih, Pak Lurah Jambangan, Pak Eko Budi Cahyono, sarjana teknik loh. Tidak banyak Pak sarjana teknik yang jadi kepala desa. Komunitasnya sama dengan saya berarti. Jadi frekuensinya bisa sama. Jadi pada hari ini sudah menanam tembakau, apalagi yang disampaikan Pak Lurah tadi, bahwa tembakau sudah menjadi salah satu cerita kisah sejarah yang pernah mungkin ya pendahulu kita dahulu Malang itu salah satu penghasil tembakau terbaik. Di Sumber Pucung ada varietas Rejep yang super itu 1 juta, Pak, per ton, Pak, per kilo. Itu langka, itu produk dari Sumber Pucung. Kemudian kita bicara tembakau lah, tembakau mana? Jadi yang ditanam ini adalah tembakau varietas kasturi. Kasturi ini ku bahasanya pinten, Pak, per kilo? Pun saja dereng, pinten per kilo? 3.500. 1 hektar dapat 18 ton. Pikno berapa, Bu? 63. Berarti masa tanam 4 bulan
3,5 bulan dapat 63 juta. Kalau padi dapat berapa Pak? Berapa? 35. Berarti kalau dibandingkan padi 2 kali lipat. Itu adalah pertambahan penghasilan petani. Oke Pak Lurah, betul ya. Ini sangat besar potensinya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani. Kabupaten Malang melalui Dinas DTPHP tahun 2024 ini memprogramkan di budidaya tembakau di 22 kecamatan. Kurang lebih total lahannya 600 hektar. Profitasnya adalah kurang lebih sekitar 16 sampai 18 ton daun tembakau basah per hektar. Berarti potensi ini akan terus kita kembangkan. Apalagi survei saya tadi, dari 20 bapak-bapak hanya 1 yang tidak merokok dan sisanya mau merokok terus. Tepuk tangan dulu petani tembakau. Saya ingin menyapa teman-teman media. Terima kasih Mas, teman-teman media, dan juga teman-teman dari Dinas Kominfo. Mana saya lihat tadi ada Pak, harusnya di depan Pak, Mas. Masih beliau ini yang terus mendorong kita. Tapi kembali Pak Lurah, founding father kita almarhum Bapak Soekarno menyampaikan, apabila suatu bangsa ketahanannya pangannya lemah, tidak diurus dengan baik pangannya, tunggu saja kehancurannya. Berarti apa? Beliau sekian tahun yang lalu sudah meramalkan bahwa kita harus betul-betul bisa mengurus pangan kita. Sampaikan Pak dan Ramil tadi, bagaimana pemerintah memprogramkan mendukung menciptakan ketahanan pangan. Berarti apa? Pangan tetap nomor 1. Kenapa saya ajak hitung-hitungan tadi? Saya khawatir Pak, dengan penghasilan 64 juta per hektar, nanti beralih semua ke tembakau. Nah ini saya harapkan tidak terjadi. Kalau mau menanam tembakau, pilihlah lahan-lahan ya yang tidak mengganggu jadwal tanam, komoditas tanam, terutama adalah padi. Carilah lahan-lahan yang memang bukan lahan pangan. Oke Bapak Ibu, temen loh. Nanti Bukol ini bingung. Contoh hari ini saya bingung Pak, ini sudah mulai hujan tapi di lahan tembakau masih banyak. Oke teman-teman media, saya berdoanya harus coropo, mendoakan yang mana? Mbak Ira ketawa. Kalau jadi petani tembakau, ojo ya Allah jangan hujan dulu ya Allah, petani saya belum panen semua. Tembakau, tebu masih banyak di lahan, nanti kalau hujan nggak bisa panen. Kalau tembakau kalau hujan nanti rusak, hasilnya jatuh harganya. Ini jadi problematika. Kalau mendoakan petani pangan, ya Allah segera turunkan hujan ya Allah, petani sudah mulai menanam sekarang supaya tidak gagal tanam ya Allah, kan begitu. Nah ini membaginya ini loh Pak, jadi petani tembakau atau menjadi petani tanah. Oleh sebab itu, karena kami mengurusi keduanya, urusan pangan dan urusan tembakau, marilah kita gerakkan komoditas produksi tembakau ini dengan bijaksana. Petani mendapat penghasilan lebih karena komoditas tembakau ini produksinya bagus, potensi peningkatan pendapatannya bagus, tetapi tidak mengganggu ketahanan pangan kita. Bapak Ibu, oleh sebab itu sekali lagi sebelum saya akhiri, saya ucapkan selamat atas sudah terbangunnya jalan cor. Ini bukan rabat Pak, ini cor temenan ini Pak Eko. Jadi setelah saya bergabung di Dinas Pertanian Tanam Pangan Hortikultura Perkebunan ini, Dinas Pertanian harus punya jalan cor, bukan jalan rabat. Tahu bedanya? Ini Pak Lurah mengguyu ini. Ya, ini jalan cor betulan sehingga bisa dilewati kendaraan angkut mulai pickup sama dengan truk.
karena nanti kalau cuma cor kekuatannya kurang maksimal sehingga daya tahannya kurang bisa bertahan. Dan selanjutnya tentu kita tetap akan mendorong bagaimana produksi tembakau yang ada di Kabupaten Malang ini bisa mensuplai kepada industri-industri rokok yang ada di Malang Raya. Ini teman-teman media mungkin bisa mengkomunikasikan kira-kira industri rokok yang ada di Malang Raya ini berapa persennya sih yang sudah menyerap produksi tembakau kita. Karena teman-teman media ini tidak ada batas ruang dan waktu, jadi mereka bisa mengakses semua informasi-informasi itu. Kedepannya apabila ekosistem ya budidaya tembakau sampai ke industri rokok ini bisa terbentuk, maka kepastian pasar akan membentuk stabilitas harga. Mungkin itu yang saya sampaikan Bapak Ibu semua, Pak Lurah, terkait irigasi Pak. Ini perlu saya sampaikan bahwa Malang memang untuk kualitas benih ya mohon maaf padi produk Kabupaten Malang ini di pasaran itu menjadi beras premium, kualitasnya masuk kualitas premium semua, insya Allah. Sejelek-jeleknya premium itu tipis tapi masih premium. Karena apa? Air kita ini sampaikan Pak Lurah tadi dekat sumber ya, berarti kandungan mineralnya dan belum banyak terkontaminasi dengan kimia, jadi masih murni kandungannya, sehingga menyebabkan hasil padi kita, beras yang dihasilkan dari Jambangan ini insya Allah menjadi beras yang terbaik. Dan masih banyak lagi komoditas-komoditas di Kabupaten Malang. Tembakau ini Pak Lurah, di Ngajum kemarin saya dengan Tipol, tinggi pohon daripada saya Pak Kapolsek, daunnya lebarnya 1 meja ini, luar biasa. Nah tentunya potensi-potensi ini disebabkan karena apa? Kita memiliki tanah dan cuaca yang sangat mendukung untuk pengembangan berbagai komoditas. Ke depan kita akan coba nanti, tapi yaitu tadi saya pesan, tembakau menjadi pilihan tetapi tidak mengancam ketahanan pangan. Ya Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, walahum muwaffiq ila qaumit thoriq, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti Bapak Kadis atau yang lain bisa memberikan jawaban dari para petani kita yang hari ini hadir di sini, akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Kami mohon, ini bukan pertanyaan, mungkin permintaan, tapi tenang saja, ini bukan permintaan uang Bapak, ini terkait pasca panen tembakau. Jadi kami ingin itu dilatih untuk terkait tembakau, mulai dari penanaman sampai panen, tentang perawatannya, bahkan mungkin sampai penjualannya itu bagaimana Bapak. Karena kita yang sulit itu di situ. Itu saja yang mungkin saya sampaikan. Jadi intinya kami itu ingin dilatih, ingin dibina, tapi jangan dibinasakan ya Pak. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan di sini sehubungan dengan petani Pak. Petani itu biasanya permasalahannya di pupuk. Biasanya kalau ada program dari pemerintah, dinas yang terkait, ini mudah, pupuk ada, disediakan ada. Waktu petani benar-benar butuh, ini yang sering menjadi permasalahan, pupuk sulit. Kemana dinas-dinas yang terkait yang dulu ikut gembar tidak muncul itu Pak. Mohon kalau dari petani ini sudah merasa kesulitan, kelompok tani ini merasa bingung pupuk, dinas yang terkait dari pemerintah itu turun tangan. Itu semua itu Pak, dari dulu sampai sekarang alhamdulillah tahun-tahun ini masih mudah. Di sini tahun-tahun ini saya sehubungan dengan adanya program penanaman batu,
saya ini pertama-tama sangat prihatin sekali karena di Jambangan ini sama Dinas Pertanian Kecamatan Dampit saya dijatah harus menanam 3 hektar baru nanti akan diberi yaitu infrastruktur termasuk toncor jalan produksi. Dan di sini pertama saya menanam bako. Petani-petani itu saya ajak, tidak ada yang mau karena belum pengalaman. Alhamdulillah kebetulan saya menanam terlebih dahulu, itu buktinya. Jadi sehubungan penanaman bako ini lebih mudah juga dapat dikasih tumpang sari, sehingga menanam bako semua menyusul. Jadi minta bibit semua. Sampai sekarang ini termasuk sudah waktunya sudah tutup, tapi masih menanam terus. Mudah-mudahan ini masih ada, termasuk jangan sampai hujan dulu. Karena tembakau saya di Jambangan ini belum panen. Jadi awalnya ini sangat prihatin karena ditegur bagaimana mau dijatah 3 hektar kok oleh 1,5 hektar karena ada yang mau. Tapi alhamdulillah ini termasuk kekompakan dari petani-petani ini yang walaupun menyusul, alhamdulillah dari Kecamatan Dampit termasuk terbaik di Kecamatan Dampit di Jambangan ini, alhamdulillah. Jadi untuk kelemahan, jadi untuk penanaman tembakau ini memang pengelolaan tanah Pak yang kurang begitu maksimal, karena di sini termasuk saya sebagai penanam tembakau pemula. Jadi mohon dengan hormat kepada Bapak Kadis, karena pengelolaan lahan tembakau itu betul-betul baik. Ini dari rekan-rekan untuk pengelolaan tanah ini ya mohon dikasih kultivator untuk mengatasi pengelolaan tanah. Kepala Dinas TPHP menambahkan, di Dusun Kerajaan Desa Jambangan Kecamatan Dampit memiliki potensi pertanian yang luar biasa, termasuk pertanian tembakau. Terbukti dengan adanya panen raya tembakau di wilayah Dusun Kerajaan Desa Jambangan Kecamatan Dampit. Dalam programnya hanya 3 hektar tanaman tembakau, tapi karena masyarakat semangat, ada 4 hektar atau lebih yang ditanam tembakau oleh petani. Di TPHP Kabupaten Malang mengembangkan tanaman tembakau di Kabupaten Malang di 12 kecamatan dengan total luas lahan 600 hektar. Meskipun demikian, Kepala Dinas TPHP menghimbau agar para petani mengutamakan tanaman padi untuk ketahanan pangan, karena ketahanan pangan sangatlah penting. Jika memang beralih menanam tembakau agar mencari lahan perkebunan yang tidak mengganggu tanaman pangan tersebut. Ya pasti akan kurang bagus. Kalau saat penanaman awal sudah kurang bagus, selanjutnya itu akan berpengaruh. Masa vegetatif, masa generatif, nanti mau panen juga pasti akan berdampak seperti itu. Oleh sebab itu, nanti terkait budidaya akan didampingi Ibu Kolida atau teman-teman bidang bun, ada kegiatannya namanya SL, Sekolah Lapang. Itu nanti semua penyuluh dan petani tembakau akan dilatih. Kemarin ikut enggak? Oh enggak ikut Mbak Fikri. Ya, Gusri dicatat ya, nanti harus ikut. Kemudian terkait dengan yang kedua tadi, terkait dengan pupuk Pak G. Pupuk. Prinsip pupuk Pak, pemerintah sudah banyak melakukan perubahan-perubahan penambahan kuota. Dulu hanya 45%, sekarang 96% kebutuhan sudah dipenuhi. Tapi syarat harus sudah masuk dalam ERDKK dan simultan. Berarti apa? Panjenengan petani anggota kelompok dari awal harus aktif merencanakan kebutuhan pupuk, termasuk perencanaan budidayanya. Kalau tidak direncanakan budidaya, mboten sumerep kebutuhan pupuknya sak pinten. Ya, jadi Pak Sinten tadi Pak Sidi, Pak Iswiono,
nanti komunikasi yang intensif dengan PPL dan penyuluh. Asal sudah masuk RDKK, simultan masuk, insya Allah tidak ada yang sulit. Ini Pak Bu Fikri sudah saya cek tadi. Prinsip kalau sudah lengkap antisipasi mudah, tidak ada kesulitan Pak G, nanti komunikasikan. Kemudian yang kedua terkait petani campuran tadi Pak Sio. Memang sekarang Pak kita sedang menggalakkan bagaimana membentuk ekosistem. Kalau ekosistem itu apa Pak G? Mulai hulu dan hilir itu direncanakan dengan baik, seluruh pihak yang berkepentingan, mulai benih, kemudian pelakunya budidaya adalah panjenengan bersama kelompok tani, termasuk pasca panennya mitra-mitra yang membeli sebagai off-taker. Itu kita rencanakan secara bersama. Mungkin ke depan konsep itu akan kita inisiasi. Kalau memang Jambangan ingin bergabung dalam bentuk suatu klaster, boleh Bu Fikri nanti direncanakan. Termasuk tadi Pak Ketua Kelompok Pak Isya, Pak Wasidi. Untuk tembakau Pak, tembakau itu kita harapkan nanti tidak hanya budidaya, infrastruktur, sarana prasarana itu akan mendapat bantuan. Termasuk salah satu yang sudah terbangun. Panjenengan butuh nopo malih wong? Kultivator, pukul lidah nanti dicatat gitu. Untuk ke depan kita usulkan. Dan ada juga diversifikasi Pak. Jadi tidak hanya tanaman tembakau. Tembakau kan cuma 4 bulan, 3 bulan Bapak. Selanjutnya itu nanti Bapak akan dapat bantuan juga benih ya. Itu bisa jagung, kalau lahan itu apalagi cabai juga bisa, itu monggo nanti dikomunikasikan. Jadi tidak hanya petani ini hanya komunitas tembakau saja, ada program pendampingnya untuk diversifikasi. Untuk sarana kultivator, kemudian alat perajang, mungkin bikin dum pengering, itu semua akan diprogramkan, kita rencanakan. Oleh sebab itu makanya nanti Bapak Ibu petani dan kelompok komunikasi yang aktif dengan teman-teman PPL dan PPP, kita rencanakan Pak Lurah kalau bisa bikin 5 tahun ke depan Pak. Jenengan nak bentang nak pengen JUT sih Japro kan, nah itu direncanakan 5 tahun ke depan itu mau seperti apa budidaya tembakau di desa Jambangan ini. Tidak boleh mengganggu pangan, nah, itu nomor 1. Yang kedua nanti keberlanjutan setiap tahunnya ini apa yang harus kita persiapkan, termasuk kebutuhan infrastruktur dan kebutuhan sarana prasarana. Jadi itu saya rasa sudah saya ramusi semua secara lengkap. Nanti tinggal bagaimana kita menindaklanjuti. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjut dengan acara pemotongan tumpeng. Mohon berkenan Bapak Ketua Poktan Barokah 1, Bapak Wasidi bisa maju ke depan. Kalian Bapak Kepala Desa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita telah melaksanakan acara yaitu peresmian jalan produksi dan panen raya tembakau di Desa Jambangan, khususnya kelompok tani Barokah 1. Alhamdulillah ini semua sudah berjalan dengan baik dan juga budidaya tembakau ini sudah cukup berhasil dengan menunjukkan pertanaman hasilnya yang performanya cukup bagus ya. Kemudian mudah-mudahan ke depan nanti ya semakin banyak petani yang bergabung di program tembakau ini yang didanai melalui APBD, dana bagi DBHCHT, yaitu APBD Kabupaten Malang. Total untuk anggaran sendiri pinten Pak untuk jalan Untuk program Japro atau JUT ini itu per lokasi sekitar 200 juta pembiayaannya.
mungkin itu. Jadi termasuk sebenarnya program budidaya tembakau ini sudah kolaborasi juga dengan para mitra. Mereka juga menyediakan benihnya yang akan kita dikembangkan. Pada hari ini kita ini jenis kasturi varietas yang kita tanamkan, kita budidaya. Kemudian juga petani diberi bantuan pupuk, kemudian juga beberapa lokasi lain juga mendapat bantuan sarana prasarana, termasuk alat perajang, kultivator, dan berbagai bantuan lainnya. Total di Kabupaten Malang insya Allah 600 hektar lebih ya yang sudah kita laksanakan untuk pilot project pengembangan komoditas tembakau ini, dengan estimasi hasil ya kurang lebih sekitar 800 ton nanti kita harapkan tembakau kering yang bisa dihasilkan. Per tahun? Per tahun. Sebenarnya Jambangan ini cukup potensi. Mereka punya hasil pertanian bagus, di samping padi juga mereka cukup bagus hasilnya. Juga lahannya memungkinkan, air juga tersedia sehingga sangat potensi untuk dikembangkan, salah satunya tembakau ini. Dan juga ada sejarah bahwa Jambangan pernah menjadi penghasil tembakau yang cukup terkenal di Kabupaten Malang. Sementara ini mitra yang mengambil ya, karena mereka juga yang mendampingi, kemudian benihnya juga dari mereka, sehingga nanti sudah ada off-taker yang untuk mengambil hasilnya. Kita bantuannya adalah pupuk, sarana prasarana, termasuk peralatan alsintannya berupa kultivator dan juga alat perajang. Kemudian juga kita memberikan bantuan dom pengering, ya. Itu kita bicara konsep seluruh kabupaten seperti itu. Ya. Kalau untuk pendampingan benih itu sesuai dengan pasar mitra yang menyediakan, ya, supaya mereka nanti bisa mengambil hasilnya. Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Barokah 1 Wasidi mengaku senang dengan panen tembakau oleh kelompoknya. Ia mengatakan petani tembakau yang tergabung dalam Poktan Barokah 1 ada 8 orang. Hasilnya, pengembangan tanaman tembakau di sini pun melampaui target, yang semula hanya 3 hektar menjadi 4 hektar. Untuk hasil panennya dikatakan Wasidi sudah ada yang menampung, yaitu pabrik rokok yang menjadi mitra petani. Terkait dengan jalan produksi yang diresmikan, Wasidi juga mengaku senang karena dengan adanya jalan produksi ini, ia berharap mampu memberi kemudahan petani mengangkut hasil panen yang juga berdampak pada meningkatnya kesejahteraan para petani. Menguntungkan, saya kira lebih untung daripada tanaman padi atau jagung, lebih menguntungkan. Tanamnya yang mudah, bisa dapat di tumpang sari, mudah di tumpang sari seperti ini juga tumpang sari ini. Tumpang sari dulunya jagung belum saya panen sudah saya kasih baku bawahnya. Ini tumpang sari. Tumpang gilir ya, tumpang gilir ya. Dalam 1 hektar itu dapat dihasilkan berapa, Pak? Kalau 1 hektar di antara kalau ini seperempat ini hasil saya itu sementara memang belum maksimal karena tasik pemula, jadi belum maksimal. Ini dapat yaitu 4 ton 3 kintal ini. 4 ton 3 kintal. Satu kilonya? 1 kintal 3.500. Basah ya. Oh ya sedikit ada, karena terutama pengelolaannya pertama itu yang kan pencari tenaga kerja itu kan sulit. Kalau ada bantuan dari pemerintah termasuk kultivator itu memang agak berat kalau pertama menanam itu. Ya, jadi itu kesulitan masalah. Musim setahun sekali. Panennya di musim bulan 7-8 ini sudah habis sebetulnya. Berhubung ini ikut kemitraan, dulunya itu petani tidak ada yang mau menanam, terpaksa agak tertinggal ini. Jadi mudah-mudahan hujannya tidak cepat turun. Kalau bako ini kalau kena hujan penjualannya sulit, kembali sulit, penjualannya sulit juga. Banyak yang ikut menanam tembakau ini apa, Pak, yang mendasari, Pak? Mendasari cara menanamnya mudah, gampang di tumpang sari mudah, pertumbuhannya juga mudah. Happy Budiman melaporkan.